dengan NIM J1A119001. Saya Ilham Amanuh dengan NIM J1A119027. Dan saya Jessica Christine Sitanggan dengan NIM J1A119051. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang materi yaitu telur. Yang pertama, apa itu karakteristik fisik telur? Kedua, karakteristik kimia telur. Ketiga, karakteristik mikrobiologi telur. Keempat, karakteristik atau sifat fungsional telur. Dan yang terakhir, kelima, produk olahan apa saja dari telur. Baik, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan definisi dari telur. Telur itu dalam kehidupan sehari-hari memiliki dua kriteria, yaitu sebagai bahan biologi maupun bahan pangan. Sebagai bahan biologi merupakan sumber nutrien kompleks yang lengkap bagi pertumbuhan sel yang dibuahi. Yang kedua, telur sebagai bahan pangan merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki cita rasa yang lezat dan bergizi tinggi. Selain itu, telur itu sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah dan mudah diperoleh. Umumnya, telur yang kita konsumsi sehari-hari itu berasal dari jenis unggas seperti ayam, bebek, burung puyuh, dan angsa maupun yang lainnya. Dan ada lagi definisi yang lain, yaitu telur merupakan hasil pembuahan sel dengan sperma dari binatang non-mamalia yang tumbuh dari sel di dalam indung telur. Telur itu juga merupakan memiliki zat gizi yang tinggi dan juga lengkap susunannya, seperti protein, lemak, vitamin, mineral. Itu cukup di dalam telur. Dan juga telur itu mengandung susunan asam amino esensial lengkap yang sangat bagus di dalam tubuh, di mana asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh, melainkan dari makanan itu sendiri. Bagaimana ciri-ciri umum telur? Telur itu dikenali dengan warnanya, keadaan kulit telur, bentuk ukuran, dan juga warnanya. Kulit itu tergantung jenis telurnya. Kulit telur itu merupakan bagian mudah rusak atau pecah akibat gerakan mekanis. Bentuk dan ukuran telur itu sangat beragam, yaitu tidak sama, tergantung dari jenis telurnya. Dan ciri telur yang baik itu yang di luar maupun yang di dalam. Pertama, di luar, yang pertama itu ada kulitnya halus, tidak berbintik-bintik, dan yang kedua ada warna kulitnya yang normal, ada juga pun dia tuh tenggelam dalam air. Terus yang keempat, baunya normal, dan yang kelima, rongga udaranya itu kurang lebih 5 mm. Sedangkan di bagian dalam, pertama ada putih telur. Dia memiliki kekentalan yang normal, bau yang normal, tidak ada noda darah, dan tidak ada benda yang terdapat di dalam putih telurnya. Begitupun di dalam kuning telur, bentuknya yang normal, dan juga baunya juga normal, dan posisinya kuning telur itu biasanya ada di tengah telur. Selanjutnya, apa saja manfaat telur? Ini yang pertama, ada bahan penambah cita rasa untuk dimasakkan ataupun dikerupuk. Yang kedua, bahan pengembang seperti roti, kerupuk. Yang ketiga, ada bahan pengempuk. Keempat, ada bahan pengental, bahan perekat, bahan penambah unsur gizi, bahan penstabil suspensi, bahkan sebagai penggumpal. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis telur. Di sini kami akan menjelaskan ada 5. Yang pertama, telur ayam kampung, di mana relatif lebih kecil, beratnya rata-rata itu 45 hingga 50 gram per butir, warna cangkangnya putih sampai kecoklatan, dan kulitnya itu lebih tipis, sering ada noda darah. Dan yang kedua, ada telur ayam ras, relatif lebih besar daripada ayam kampung, telur ayam kampung, dan beratnya itu rata-rata 55 hingga 65 gram per butir. Warnanya kecoklatan,
sampai coklat, kulitnya juga relatif lebih kasar, pori-pori kulitnya itu lebih terlihat. Oke, selanjutnya ada telur bebek. Relatif lebih besar dibandingkan telur ayam ras. Beratnya itu sekitar 65 hingga 70 gram per butirnya. Warnanya itu ada yang hijau kebiruan, tetapi ada juga yang berwarna putih, itu merupakan dari itik albino. Dan kulitnya itu relatif lebih halus. Dan yang keempat, ada telur puyuh. Telur puyuh itu ukurannya paling kecil dari ketiga telur yang tadi telah dijelaskan. Beratnya itu sekitar 15 hingga 20 gram per butir. Warna cangkangnya coklat berbintik-bintik hitam, pokoknya beragam-beragam gitu ya. Terus kulitnya itu relatif lebih halus. Dan yang terakhir, jenis telur apa? Yaitu telur angsa. Ukurannya relatif lebih besar, warna cangkangnya putih, kulitnya relatif lebih kasar, dan jarang dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada saudara saya, yaitu Ilham Amanu. Terima kasih. Saya Ilham Amanu, saya akan melanjutkan, yaitu A. Karakteristik fisik telur. Sangat peka terhadap pengaruh asam dan pengasaman, akan terjadi denaturasi dan koagulasi atau pengentalan. 2. Bila dikocok akan berbuih dan mengembang, namun bila pengocokan berlebihan maka akan menjadi denaturasi sehingga mengempis kembali. 3. Dalam telur putih mentah dan setengah matang terkandung beberapa jenis protein, diantaranya adalah isoine yang bila dimakan akan diserap masuk ke dalam darah, akan berfungsi sebagai zat anti gizi sehingga dapat merusak gizi. 4. Jenis protein lain yang terdapat dalam telur mentah adalah avidin. Mohon selanjutnya. Kemudian struktur telur. Pada dasarnya, struktur telur terdiri dari sel yang hidup, yang dikelilingi oleh kuning telur sebagai cadangan makanan terbesarnya. Kedua komponen ini dikelilingi oleh putih telur yang mempunyai kandungan air yang tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa tekanan osmosis antara kuning dan putih telur. Telur mempunyai struktur yang sangat khas dan mengandung zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan sel telur yang sudah dibuahi menjadi seekor anak. Bagian-bagian utama telur adalah putih telur, albumen, dan kuning telur, yolk, dan kulit telur, egg cell. Secara lebih terperinci, struktur telur dapat dibagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama, kulit telur dengan permukaan yang agak berbintik-bintik. 2. Memban kulit luar dan dalam yang tipis terpisah pada ujung yang tumpul dan membentuk ruang udara. 3. Putih telur bagian luar yang tipis dan berupa cairan. 4. Putih telur yang kental dan kokoh berbentuk kantung albumin. 5. Putih telur bagian dalam yang tipis dan berupa cairan. 6. Struktur keruh berserat yang terlihat pada kedua ujung kuning telur yang dikenal sebagai halaza yang berfungsi memantapkan posisi kuning telur. 7. Lapisan tipis yang mengelilingi kuning telur dan disebut membran filterin. Ke-8, benih atau batstozik yang terlihat sebagai bintik kecil pada permukaan kuning telur. Dalam telur yang dibuahi, benih ini berkembang menjadi seekor anak ayam. 9. Kuning telur yang terbagi menjadi kuning telur berwarna putih berbentuk vas bermula dari benih ke pusat kuning telur dan kuning telur yang berlapis yang merupakan bagian terbesarnya. Bagian-bagian telur. Yang pertama yaitu kulit telur atau kerabang. Bagian pelindung telur yang sering disebut sebagai cangkang ini mempunyai bagian sekitar 11% dari sebuah telur. Merupakan rongga udara yang memisahkan kulit telur dengan bagian dalam yang merupakan salah satu penentu muti telur.
Semakin lama disimpan, maka rongga udara semakin besar, akibatnya penguapan air dan karbon dioksida. Tersusun dari beberapa bagiannya itu A. Kutikula yang merupakan bagian terluar dari kulit yang tersusun dari sejenis protein. B. Lapisan bunga karang atau calcareous di bawah calcicula yang tersusun atas protein fosfat, magnesium karbonat, dan magnesium fosfat. C. Lapisan mamalia berbentuk bonggol-bonggol dengan penampakan bulat lonjong. D. Membran kulit luar dan membran kulit dalam yang terbuat dari keratin. Putih telur, albumin, merupakan 60% dari seluruh berat telur, di mana 40% dari cairan kental dan sisanya merupakan cairan setengah padat. Terdiri dari putih telur kental dan putih telur encer, di mana kondisinya akan mempengaruhi putih telur. Terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan pertama yaitu A. Lapisan terluar merupakan cairan kental yang mengandung serat musin. B. Lapisan tengah yang dinamakan albuminous sac merupakan anyaman musin setengah padat. C. Lapisan cairan encer. D. Nalazifera. Komposisi putih telur albumin, yaitu putih telur mengandung rata-rata 85,7% air, 12,7% protein, 0,3% lemak, 0,7% karbohidrat, 0,6% mineral glukosa, enzim seperti protesa, dipepsida, diastera, dan kelompok vitamin B. Berat jenis protein adalah 1,045 gram. Itu membeku pada suhu 60-65 derajat Celcius dan membeku pada minus 0,45 derajat Celcius. Protein sebagian besar terdiri dari protein lengkap dan dalam bentuk mentahnya diserap dengan buruk oleh sistem pencernaan manusia. Kuning telur atau bisa disebut yolk, salah satu komponen utama penyusun dan penentu murid telur. Bagian kuning telur terdiri dari 1. A. Lapisan konsentrik merupakan lapisan gelap dan lapisan terang. 2. Membran vitelin. 3. Pigmen karotenoid. 4. Kalaza, benang sebagai pengikat kuning telur. Kuning telur pada telur yang masih segar tetap berada di tengah karena benang-benang kalaza masih berfungsi dengan baik. Komposisi kuning telur. Kuning telur menyumbang sekitar 33% dari isi cairan telur. Kandungan kalori kuning telur ada 352 kalori per 100 gram yang 8 kali lebih banyak daripada protein, yaitu sekitar 44 kalori per 100 gram. Kuning telur mengandung 50-54% air, 16-17% protein, 30-32% lemak dan lipoid, dan 1% karbohidrat dan mineral. Kuning telur memiliki berat 50 gram, telur ayam memiliki berat sekitar 17 gram dan mengandung sekitar 2,7 gram protein, 139 mg kolesterol, 0,61 gram karbohidrat, dan 4,51 gram lemak. Lemak kuning telur dapat dalam keadaan termolisasi dan teresap dengan baik. Protein dan kulit telur diwakili oleh ovovitelin dan fosfitelin. B. Karakteristik kimia telur. Bisa kita lihat pada tabel ini kandungan gizi pada telur, yaitu dibagi dalam 3 kelompok, itu telur utuh, telur kuning, dan telur putih. Dan ada air, protein, lemak, karbohidrat bebas, dan abu. Pada telur utuh memiliki 37% air, 12,9% protein, 11,5% lemak, 1,1% karbohidrat, 0,3% karbohidrat bebas, 1% abu. Dan pada kuning telur 87,6% air, 10,9% protein, tidak memiliki lemak, 1,1% karbohidrat, 0,4% karbohidrat bebas, dan 0,7% abu.
Pada putih telur 51,1% air, 16,0% lemak, 30,0% lemak, 1,1% karbohidrat, 0,2% karbohidrat bebas, 1,7% abu. Satu, bila bisa contohnya telur ayam 58 gram. Telur dengan 58 gram berbeda jenis seperti telur ayam, iti, angsa, puyuh, kalkun, merpati, dan penyu punya kandungan yang berbeda-beda, tidak sama. Misalnya yang paling tinggi yaitu telur ayam dan telur puyuh mempunyai kandungan air yang paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah adalah telur puyuh. Kandungan protein yang paling tinggi yaitu pada telur angsa, sedangkan penyu. Sedangkan yang paling rendah ada pada telur ayam. Kandungan lemak yang paling tinggi yaitu ada pada telur iti, sedangkan yang paling rendah adalah pada telur puyuh. Kandungan karbohidrat yang paling tinggi adalah pada telur penyu, sedangkan yang paling rendah ada pada telur iti. Pada kandungan abu yang paling tinggi adalah pada telur itik dan puyuh. Sedangkan penyu. Sedangkan yang paling rendah adalah angsa yang tidak memiliki sama sekali. Lanjutan, protein pada telur utuh ada 12,7 sampai 12,9%. Putih telur 10,9%. Kuning terus 16,0% sampai 16,5%. Lemak terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Vitamin kecuali vitamin C dan K. Mineral seperti zat besi, fosfor, kalsium, tembaga, yodium, magnesium, mangan, fosfor, sodium, zinc, klorida, dan sulfur. Kandungan zat kimia seperti kandungan hormon dan pertumbuhan dari pakan lemak. Keberadaan zat anti gizi seperti avidin yang terdapat pada putih telur mentah akan menghambat penyerapan vitamin B. Terdapatnya zat antibakteri seperti keadaan pH, ilizoim, dan avidin, dan selaput kultikula. Perubahan fisikokimia. Perubahan yang mungkin terjadi pada telur selama penyimpanan adalah 1. Perubahan fungsi mukosa pada kulit telur. 2. Perubahan berat jenis. 3. Perubahan pada putih telur. 4. Perubahan pada kuning telur. 5. Perubahan mikrobiologi pada A. Lapisan kutikula. B. Membran kulit. C. Albumin. Dan rusak karena pengaruh bakteri yang menyebabkan terjadinya noda merah, hijau, atau hitam. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan diajarkan oleh teman saya, yaitu Risma. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Risma Yuliana akan melanjutkan materi dari karakteristik telur ini, yaitu karakteristik mikrobiologis telur. Nah, sebenarnya telur ini setelah dikeluarkan induknya bebas dari mikroba. Namun, telur ini bisa terkontaminasi mikroba melalui kotoran yang menempel pada telur, kemudian faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan kelembapan, dan juga karena tangan dari si peternak. Nah, penurunan kualitas telur antara lain disebabkan masuknya mikroba-mikroba perusak ke dalam isi telur melalui pori-pori ke rabang telur, menguapnya air dan gas karena pengaruh suhu lingkungan, dan ruang penyimpanan yang lembab akan menyebabkan kerabang berjamur. Nah, sifat telur yang mudah retak atau rusak membuat telur ini rentan terkontaminasi mikroba. Kontaminasi mikroba terutama seperti bakteri Salmonella, E. coli, dan coliform yang telah dilaporkan peneliti banyak mengkontaminasi telur mentah. Kontaminasi bakteri-bakteri tersebut pada telur menunjukkan kemungkinan mikroorganisme yang bersifat enteropatogenik atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Gangguan yang ditimbulkannya pada manusia adalah mual, nyeri perut, muntah, diare, berak darah, demam tinggi,
Bahkan pada beberapa kasus bisa kejang dan kekurangan cairan atau dehidrasi. Kemudian persyaratan mutu mikrobiologi telur dapat dilihat pada tabel yang telah ada pada PPT, yaitu di mana total bakteri memiliki batasan maksimum cemaran mikroba 1 kali 10 pangkat 3. Coliform batasan maksimumnya 1 kali 10 pangkat 2. Escherichia coli 1 kali 10 pangkat 1 dan Salmonella sp batasan maksimumnya adalah negatif. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme tersebut adalah yaitu suplai zat gizi, waktu inkubasi, dan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Masing-masing mikroorganisme berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik atau sifat fungsional dari telur, yaitu meliputi daya koagulasi, daya buih, kemudian daya emulsi, kontrol kristalisasi, pemberi warna, pemberi flavor, dan sebagai pengembang. Yang pertama adalah daya koagulasi. Koagulasi pada telur ditandai dengan kelarutan atau berubahnya bentuk cairan atau sol menjadi padat atau gel. Sifat koagulasi ini yaitu irreversible atau tidak dapat balik karena pengaruh panas 60–70 derajat Celcius. Sifat koagulasi ini dimiliki oleh putih dan kuning telur. Faktor yang menyebabkan terjadinya koagulasi ini adalah pengaruh panas, pengaruh mekanik yaitu gerakan dan goncangan, kemudian sifat asam dan basa, keadaan garam, serta reaksi garam lain seperti urea. Kemudian yang kedua adalah daya buih atau foaming agent. Buih atau busa merupakan bentuk dispersi koloid gas dalam cairan. Terjadi jika putih telur dikocok, ada gelembung gas yang terperangkap dalam albumin cair dan membentuk busa. Nah, kestabilan buih atau busa ditentukan oleh kandungan ovomusin. Ovomusin ini adalah bagian dari komponen putih telur. Yang ketiga adalah daya emulsi atau emulsifier. Emulsi adalah campuran atau antara dua jenis zat yang tidak dapat bercampur secara homogen, di mana salah satu zat terdispersi merata dalam fase pendispersi. Nah, kuning telur merupakan emulsi minyak dalam air. Kuning telur mengandung bagian yang bersifat surface aktif, yaitu lecitin, kolesterol, dan lesitoprotein. Lecitin akan mendukung terbentuknya emulsi air dalam minyak. Begitupun kolesterol mendukung terbentuknya emulsi air dalam minyak. Kemudian yang keempat adalah kontrol kristalisasi. Penambahan albumin atau putih telur ke dalam larutan gula dapat mencegah terbentuknya kristal gula, misalnya pada sirup. Keberadaan albumin ini mencegah penguapan, sehingga akan mencegah inversi sukrosa yang berlebihan. Contohnya pada proses pembuatan permen. Nah, penambahan telur ini juga memberikan rasa manis di mulut, halus, serta selalu basah. Selanjutnya, pemberi warna atau coloring agent. Pigmen yang terdapat pada kuning telur yaitu xanthofil, lutein, beta-karoten, dan kriptosantin dapat dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk tertentu seperti cake, es krim, custard, dan saus. Selanjutnya, sebagai pemberi flavor atau flavoring agent. Penggunaan telur sebagai pemberi flavor dimungkinkan karena adanya flavor khas pada telur. Flavor telur ini terjadi karena adanya lemak dan mineral. Kemudian, yang ketujuh, sebagai pengembang. Berkaitan dengan daya buih, maka telur juga mempunyai fungsi sebagai pengembang dalam produk tertentu. Kemudian,
Next. Ada produk olahan telur. Produk olahan telur ini bermacam-macam, yaitu yang pertama ada telur rebus. Ciri-ciri yang layak dikonsumsi yaitu putih telur kenyal, tidak alot, kemudian menggumpal seluruhnya. Kemudian tidak ada lapisan hijau keabuan pada batas kuning dan putih telur karena terlalu lama memasak. Kemudian cirinya lagi kulitnya mudah dikupas, bau tidak busuk, dan rasanya enak. Selanjutnya, untuk merebus telur, perebusan telur dimulai saat temperatur air dingin dan direbus selama 3 menit. Setelah 4 menit direbus, bagian putih telur menjadi semakin padat, sementara bagian kuning telur yang padat semakin luas. Kemudian setelah 6 menit, bagian putih telur dan kuning telur sudah mengeras atau memadat. Namun bagian tengah dari kuning telur ini masih kelihatan basah. Dan setelah 10 menit direbus, bagian putih dan kuning telur sama-sama keras atau padat. Warna kuning telur menjadi lebih pucat. Telur yang direbus lebih dari 12 menit menghasilkan telur yang keras. Di antara putih dan kuning telur terlihat gelang berwarna hijau. Kemudian produk olahan telur lainnya ada poached egg atau ceplok air. Ciri-ciri yang layak dikonsumsi, putih dan kuning telur menggumpal dengan baik. Teksturnya lunak, utuh, dan tidak hancur. Kemudian tidak gosong atau kering di bagian pinggirnya. Kemudian ada scrambled eggs atau telur dadar, biasa juga disebut dengan omelet. Ciri-ciri yang layak dikonsumsinya basah, warna merata, dan rasanya enak. Selanjutnya ada custard, merupakan hasil olah telur dengan prinsip pengerasan seperti bentuk gel yang disebabkan karena adanya pengentalan susu dengan bantuan telur yang menggumpal. Kemudian ada lagi yang namanya souffle, pembentukan dan kestabilan busa putih telur yang dipengaruhi lama pengocokan dan penambahan bahan lain. Ciri-ciri yang layak dikonsumsi, busanya stabil, penampakan busa halus, volume tetap, tidak berkurang atau turun. Kemudian selanjutnya ada telur asin. Ciri-ciri yang layak dikonsumsi, putih telur sangat encer, kuning telur mengeras, bulat seperti kelereng, warna tidak pudar, bagian putih dan kuning telur tidak bercampur. Kemudian yang terakhir, produk dari olahan telur ada tepung telur. Ciri-ciri yang layak dikonsumsi, tidak menggumpal, penampakan kering, bersih dari kotoran, warna merata, kehalusan baik, dan baunya normal. Kemudian pembahasan terakhir dari materi ini yaitu anomali telur, penyimpangan pada telur. Di mana yang pertama, 2 kuning telur dalam 1 butir telur. Kemudian tanpa kuning telur, kemudian telur ganda dalam 1 butir, blood spot pada kuning telur, noda daging pada kuning telur, penyimpangan warna pada kulit telur, penyimpangan flavor pada kuning dan putih telur, kulit telur yang lunak, kulit telur yang tipis, kulit telur yang berkapur dan mengkilap, dan yang terakhir bentuk yang tidak normal dari telur itu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kehilafan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar, tolong ya. Terima kasih teman-teman.